Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Khaironi dengan NIM D1A02410472. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis kasus tentang penolakan pendirian rumah ibadah Kristiani di Cilegon, Banten. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia merupakan salah satu pilar yang menjadikan negara ini kaya akan nilai toleransi. Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Namun, dalam praktiknya, keberagaman ini tidak selalu berjalan harmonis. Salah satu isu yang sering muncul adalah terkait pembangunan rumah ibadah. Kasus kronologi Cilegon, Banten. Siapa sih yang tidak tahu tentang ramainya penolakan pendirian gereja di Cilegon, Banten ini? Franciscus Xaverius Sedasoso, Ketua Pemuda Katolik Serang, menjelaskan bahwa umat Katolik di Cilegon menghadapi kesulitan dalam mendirikan gereja sebagai rumah ibadah. Walaupun ada gedung serbaguna yang digunakan sementara untuk ibadah dan telah mendapatkan izin, gedung tersebut tidak memenuhi kebutuhan spiritual seperti gereja. Akibat masalah ini, Cilegon menjadi salah satu kota dengan tingkat intoleransi tinggi di Indonesia, menempati posisi keempat yang berpotensi memengaruhi persepsi negatif masyarakat luar terhadap kota tersebut. Pembangunan rumah ibadah bagi umat Kristiani di Cilegon seringkali terganjal oleh sentimen negatif dari sebagian masyarakat. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB menyebutkan bahwa konflik ini juga dipengaruhi oleh sejarah masa lalu, termasuk kebijakan kolonial Belanda yang menimbulkan trauma kolektif masyarakat Muslim setempat. Sejarah masa penjajahan Belanda meninggalkan trauma bagi masyarakat Cilegon, terutama umat Muslim. Pada masa tersebut terjadi penindasan terhadap para ulama yang mendorong mereka mengeluarkan larangan pembangunan rumah ibadah non-Muslim di wilayah Cilegon ini. Wasiat tersebut kemudian diabadikan melalui kebijakan daerah seperti SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang tahun 1975. Meskipun kebijakan ini sudah tidak berlaku sejak Cilegon menjadi bagian dari Provinsi Banten, narasi budaya lokal yang didasarkan pada wasiat ini tetap digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai dasar menolak pembangunan gereja. Kronologi penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha di Cilegon dimulai pada 7 September 2022. Ketika sekelompok masyarakat yang menyebut diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal melakukan aksi penolakan di DPRD Cilegon. Gugatan ini terdaftar pada 16 September 2022 dengan nomor perkara 151 perkara perdata gugatan tahun 2022 di Pengadilan Negeri Serang yang diajukan oleh Ahmad Munji dari Ormas Islam Al-Khairiyah terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qumas dan pihak-pihak terkait lainnya. Adapun faktor penyebab konflik dari kasus ini, yang pertama, kurangnya komunikasi.
Komunikasi yang kurang antara kelompok agama dapat menyebabkan kesalahpahaman. Seringkali informasi yang tidak akurat dan rumor dapat memicu ketegangan dan konflik. Yang kedua, stereotip negatif. Stereotip yang ada dalam masyarakat dapat memperburuk situasi. Misalnya, anggapan bahwa umat Kristiani akan mengganggu kehidupan masyarakat setempat dapat menciptakan ketakutan yang tidak berdasar. Yang ketiga, provokasi. Provokasi dari pihak tertentu, baik yang bersifat politik maupun sosial, dapat memperburuk situasi. Hal ini seringkali terjadi ketika isu perizinan diangkat sebagai alat untuk memobilisasi dukungan terhadap penolakan pembangunan. Dalam hal ini, adapun diperlukan upaya dan toleransi penting bagi pemerintah untuk berperan aktif dalam memediasi konflik ini. Dialog antara pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, pendidikan toleransi seperti kurikulum pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi sejak dini dan dapat mengurangi stereotip negatif terhadap agama lain. Dan juga peran pemerintah. Pemerintah yang harus proaktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pluralisme dan menjamin hak-hak semua agama, termasuk pembangunan rumah ibadah yang sesuai dengan hukum. Adapun regulasi yang sudah ada seperti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam mencegah konflik antarumat beragama. Peraturan bersama Menteri Agama pada nomor 8 dan 9 tahun 2006 mengatur pembangunan rumah ibadah kerap menemui hambatan. Masalah ini sering muncul dikarenakan yang pertama, kurangnya sosialisasi. Yang kedua, interpretasi yang berbeda terhadap syarat administratif. Yang ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan regulasi. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah seharusnya diperlukan yang pertama, menyederhanakan proses perizinan agar lebih transparan dan adil. Yang kedua, menguatkan peran FKUB dalam memberikan rekomendasi yang berimbang. Yang ketiga, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan regulasi di lapangan. Kesimpulan dari kasus ini masih saja mengalami penolakan dari masyarakat sekitar. Penolakan ini tidak hanya terkait dengan isu administratif perizinan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, sejarah, dan budaya lokal yang sudah lama ada. Selain itu, regulasi yang ada seperti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006, meskipun bertujuan untuk menjaga kerukunan, perlu diterapkan dengan lebih efektif. Untuk mengatasi konflik terkait pendirian rumah ibadah di Cilegon, Banten ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaboratif. Dialog antarumat beragama yang dimediasi FKUB dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan stereotip negatif. Pendidikan toleransi, baik melalui kurikulum formal maupun pelatihan informal, perlu ditingkatkan untuk menanamkan nilai pluralisme. Selain itu, pemerintah harus menyederhanakan proses pendirian rumah ibadah, menyosialisasikan aturan secara luas, dan menegakkan hukum secara adil. Pengawasan yang ketat terhadap implementasi regulasi juga penting untuk memastikan hak semua agama dihormati dan menghindari diskriminasi. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, toleransi antarumat beragama harus diperkuat untuk mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama memperbanyak ruang dialog dan kolaborasi lintas agama untuk menciptakan kerukunan yang sejati. Dengan kerjasama, semua pihak dapat menerapkan nilai Pancasila. Konflik ini dapat diselesaikan secara damai, berkeadilan, dan mencerminkan prinsip keberagaman Cukup sekian, Indonesia. hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.